Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Ibrahim, guru di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran dan juga penelitian dengan judul analisis pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA secara daring di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Latar belakang untuk penelitian ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang memaksa manusia untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru termasuk di dunia pendidikan, sehingga pembelajaran yang awalnya tatap muka harus dilakukan dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Hal ini ternyata berdampak terhadap menurunnya minat belajar peserta didik. Kejenuhan dalam belajar ini terjadi diakibatkan juga karena kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar peserta didik, sehingga berakibat menurunnya hasil belajar dalam ranah kognitif maupun psikomotor peserta didik, termasuk menurunnya kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Sehingga dari paparan ini dibutuhkan suatu cara dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada masa pandemi, yaitu pada saat pembelajaran jarak jauh. Maka dibuatlah pembelajaran sekaligus penelitian. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan pada 2 siklus di bulan Agustus 2021. Respondennya adalah 5 guru dengan 1 guru sebagai guru model dan 10 siswa di kelas 8E. Pembelajaran menerapkan model PBL atau Problem Based Learning pada pembelajaran daring atau PJJ. Kemudian materi yang diajarkan adalah materi sistem peredaran darah. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan uji T. Yang selanjutnya hasil penelitian, hasil belajar kelas 8E berdasarkan penyelesaian lembar kerja peserta didik atau dalam ranah kognitif pada siklus 1 yang mendapat nilai 100 ada 60%, kemudian yang mendapat nilai 78 sampai 84 ada 40%. Dan ini mengalami peningkatan pada siklus 2, yaitu untuk nilai yang 100 ada 80% dan nilai yang 85 ada 20%. Kemudian dalam ranah psikomotor ada peningkatan hasil belajar peserta didik dalam hal diskusi. Jadi yang pertama, performa diskusi peserta didik dengan nilai 78 ada 50% dan nilai 89 ada 50%. Pada saat awal diskusi ini, kemampuan peserta didik belum terlihat karena masih merasa malu dan belum terbiasa karena memang jarang melakukan diskusi pada saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian pada saat siklus kedua, kemampuan mulai meningkat, terlihat nilai 89 ada 50% siswa, kemudian nilai yang 92 ada 40%, dan nilai yang 78 ada 10%. Peningkatan ini terlihat melalui penyelesaian LKPD kelompok dan keaktifan peserta didik pada saat berdiskusi yang mengharuskan peserta didik harus berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi LKPD kelompok itu diisi berdasarkan LKPD mandiri yang telah dikerjakan oleh masing-masing peserta didik. Pembahasan dari data grafik di atas menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dalam materi sistem peredaran darah menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari perhitungan hasil uji T yang menunjukkan ada perbedaan signifikan hasil belajar pada siklus 1 dan siklus 2 dengan nilai signifikansi 0,05. Peningkatan ini juga terlihat dari kemampuan peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui aktivitas penyelesaian LKPD mandiri maupun LKPD kelompok. Juga terjadi aktivitas pada peserta didik melalui diskusi sehingga peserta didik dapat melakukan komunikasi dan presentasi dari hasil pekerjaan mereka. Kesimpulannya adalah hasil belajar dan kemampuan berdiskusi adalah sesuatu yang dapat terus ditingkatkan dari peserta didik, ya, salah satunya melalui pembelajaran yang didasarkan pada permasalahan atau problem based learning. Dan ini terlihat perbedaannya dari peningkatannya dari siklus 1 ke siklus 2. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.